Nah, di tahun 97 nggak tahu tuh arah angin dari mana dah. Lukisan saya pertama kali booming, makanya saya disebut seniman gorengan. Zuma itu saya ditawari ya. Dari dulu juga memang seperti itu. Makanya pernah ada seniman dunia kesini namanya Ashley Bickerton. Anakku ngomong lupa kan ngerti lah ya, dirasani. Tak kira dilem dirasani kok masih ada orang yang tidak profesional. Rodo bonek orang karu-karu. Di konteks itulah saya kira. Kita agak masih banyak juga. Kadang-kadang kesadaran menjadi penonton belum siap. Karena sudah sipine panjang ketika nggak diundang, nesu, terus ngerasani. Lah, bedine ngerasani itu mewarnai jagat kecil kita dulu. Nanti gue nulis sastra, gue melukis barangkali. Lah celakane, malah sekarang ketika balik, lah lukisan elek mu nasib sing benjo. Amodar aku. Dan sempat juga diberi kesempatan tidur di Tempel Koyasan. Dulu adalah seorang biksu yang belajar rahasia Buddhism dan saya bersyukur sempat diberi kesempatan tidur di tempel itu. Jadi kayak hadiah hari jadi saya atas selesainya buku Mishuma. Bukunya Mishuma itu bagaimana persahabatan. Jadi paternisasi kan yang menarik kan ada persahabatan. Take and give-nya ini kan bisa pincang ketika mungkin pelukisnya sing uri, bisa pincang mungkin kolektornya sing orientednya mungkin ke profitnya lebih dominan. Nah, di sana ini yang saya kira makanya saya coba mengkoleksi itu dengan ini mungkin cara pandang saya nggak tahu benar atau salah, bukan benar salah tapi mungkin ini berkarya itu tidak cukup saya melukis dulu. Kalau saya lulusan isi ya wangunnya ya saya ngelukis dulu, gue wangun. Tetapi ketika saya ngaji Sorogan ketemu dengan Sudarso, aku dapat artefaknya. Mereka itu memberikan sesuatu gitu, memberikan sesuatu yang kalau saya melihat dan lukisan Sudarso, saya otomatis ingat pada waktu mereka memberikan pengalaman hidupnya. Makanya saya memberanikan diri mereka dulu itu pejuang. Baik di sastra ataupun di seni rupa atau di seni pangnya, karena situasional itu. Nah, di tahun 97 nggak tahu tuh arah angin dari mana dah. Lukisan saya pertama kali booming, makanya saya disebut seniman gorengan. Jadi gelarnya itu tidak mentereng. Tahun 97. Zaman dia ini ramai banget info-info yang gorengan-gorengan. Iya, dan sampai itu tajam sekali, makanya sampai tahun 2000. Usia saya dikritisi dari 97 sampai 2000. Dikiranya Hong Jin saya tuh stres. Dibawalah saya ke Amerika Eropa itu untuk diselamatkan. Padahal saya berlakat stres itu. Karena waktu itu saya masih harus belajar bahwa ini ada rezeki pangeran di jalan. Jadi, tapi munggu dewi mau saya ngomong kayak ngono ning jero. Saya sing percaya. Saya yakin banget. Itu heboh. Nah, di 2020 2019 sekarang ini menjadi fenomena berbalik. Pertanyaannya itu justru pada pasar. Bahkan seolah-olah sebuah pameran ataupun event itu yang sukses itu ditengarai memang karena itu terapresiasi dengan cara dibeli oleh pencinta seni. Ini gila bener. Itu berbaliknya tuh luar biasa. Sampai hari ini kayaknya sih mau kebablasan terus. Yo, ben kaya Joko Bodo tak ramal kayaknya ke depan tuh akan kesana terus karena ya semua yang kita gunakan untuk proses kreatif ini
barang semua import Iya. dan membutuhkan tentu dengan alat yang paling juara dunia itu ya uang itu. Kalau yang proses penciptaannya seperti tadi ya, alih wahana apa istilah lainnya ya, transformasi mungkin dari narasi, teks, sastra ke rupa. Nah itu mungkin bisa bisa dibagi-bagi. Misalnya kalau Danarto memang perupa tapi juga sastrawan. Nah mungkin ada sastrawan perupa murni yang kemudian mengalih wahanakan itu. Nah mungkin Mas Nasirun pernah berproses seperti itu. Ya saya bukan dari sastranya, tetapi otomatis bahwa katakanlah Ayub Rosidi dulu sebagai pencinta memang punya latar belakang sastra gitu. Jadi dia ada asupan lah pengalaman itu, yang akhirnya Sobasi kita makanya Sobasi tidak selesai pada saya harus ketemu Sudarso. Saya mencoba untuk bersilaturahmi ke Gusmus, ke Jawabi, ke Tohari, ternyata itu menginspirasi sekali. Ditambah karya-karya dulu ini memang tidak selesai pada bahasa rupa, tapi kadang-kadang dia menulis di balik karya itu adalah sebuah puisi. Puisi yang tentu wahana ini itu tidak menutup kemungkinan teks ini juga harus kolaboratif ya, misalnya kolaboratif untuk bisa pada event-event tertentu bisa diterjemahkan oleh perupa. Jadi apakah pada saat launching itu ada pameran ataupun pada event-event tertentu ada pameran, mungkin menjadi kekuatan tersendiri. Memang agak tercerai-berai kok sekarang, agak tercerai-berai. Dulu sebelum booming 97, ayo seniman rupa bulat mertua ulah ngelnan. Ini 97 seolah-olah seni rupa ini garda depan. Dikarenakan ada solusi materi. Dan uniknya patternnya adalah pengusaha. Jadi diawali Honjin. Ya Pak Umir, semua pengusaha. Dan lalu dia berkaca, tapi ini saya nggak mau ngurek ke sini, tapi akhirnya saya tertarik ke sini. Cukup gemerlap pasar seni rupa. Makanya sampai ada yang namanya art fair. Booth-nya itu mahalnya luar biasa. Ada auction, ada lelang itu. Bahkan ada fenomena yang luar biasa, itu art fair yang sangat Jogja banget, Arjok. Satu-satunya, saya kira satu-satunya event berskala internasional. Dan paling gila sekali di era milih sekarang ini, Art Fair Jogja atau Arjok ini sudah diapresiasi oleh publik umum. Ini saya berikan satu kredit poin buat Temat. Kalau seni menjadi bagian dari publik ataupun masyarakat, Arjok satu-satunya. Gilanya lagi dengan tiketing pun dia masuk. Dia sampai ratusan ribuan bahkan itu pengunjung. Waktu closing itu katanya 5.000 pengunjung dengan tiket, luar biasa. Saya kira biasa. Nah, tergantung mungkin ini ini menjadi satu jembatan dalam event tertentu. Mungkin untuk, kalau boleh saya kasih pandangan, bisa bukan diterjemahkan oleh bahasa rupa, seniman dari Sabang sampai Merauke itu otomatis dia punya kepakan nasional. Ternyata di tahun 70 Apin menulis di majalah Time. Anak Apin piawe lama di Prancis, dan dia menulis menarik banget menurut saya. Jadi seorang kreator sejati itu adalah bukan pameran hari ini lebih baik dari kemarin, tetapi berani beda. Karena kan kita kan orang cepet-cepet itu langsung
melabeling dirinya seniman ya, ataupun apa. Jadi mungkin kreator ini menjadi aku pikir bahwa bakat kita seni ini diasah dengan proses kreatifnya. Saya kira kita prosesnya terus pada kreator saya kira. Dan nanti yang melabeling kita menjadi seniman itu kita nggak ngerti ya, publik ataupun waktu dan sebagainya. Nah, mungkin kayak ruang eksperimen, makanya kolaboratif menjadi ideal karena kadang-kadang yo nyicipi lah orang kata orang paham. Tapi ada cerita lucu. Ibu guru saya itu anaknya itu nggak kerja tuh loper koran. Terus aku tadi ya ada apa-apa langganan koran. Di Cilacap sana. Di sini saya nggak pernah baca koran. Wah nggak baca, nggak ada waktu untuk baca. Cuman tukang saya nganggur. Coba kamu potong dilemkan di kertas menurut imajinasi Anda. Nah, pada waktu ada ilustrasinya siapa itu dipasang. Aku cuma tak tempel di warna merah, plak karena kredit Jakarta. Ini malah payu. Londonnya goblok. Dikira aku ngambari. Tapi sebenarnya ya saya kira di dunia panggung, di dunia sastra, di dunia seni rupa sama. Rodo enteng kan enggak lah ya. Jadi memang soal seniman nih kegondrongan idenya ingin mewarnai jagat. Tiga enteng enggak lah. Jadi 97 tuh ketika booming tuh lama-lama saya nggak percaya dengan saya, Dengan diri sendiri. terus makanya sampai hari ini ya beruntung, artinya yang berupa kebendaan saya nggak mau. Sampai hari ini memang saya nggak mau. Terus berilah intinya ruang untuk ke mall itu Ngaji Sorogan ketemu dengan para pendahulu kita. Nah, di sanalah akhirnya saya menemukan banyak artefak. Ya mungkin gayanya mungkin ya berbagi, tapi ya udah wong wis budek toh takut tilu wis bar. Ada di konteks itu. Tapi aku dapat kekayaan yang bukan bentuk artefak itu, tapi pengalaman hidup mereka itu. Walaupun sering keliru mamanya. Butuh duit jual patung Kartini yang dikasihkan buatin Soeharto ya apa. Malah nih bonus kacamata. Tapi akhirnya tempat saya untuk arisan ibu-ibu, karena seniman-seniman dulu sampai sekarang kan ibu saya minta ampun. Ibu-ibu membentuk namanya Ikaiso. Saya anak muda yang dihina banyak orang karena pas saya menerima tentang arisan ibu-ibu Ikaiso. Oh iya. Ya karena pada waktu kan tidak populis kan. Iya. Euro temen-tereng dikit lah, neng mall kopinya malah arisan ibu-ibu tua jelas. Ada di sana aku banyak sekali artefak dan kok sekarang yang saya rasakan justru kalau tamu asing ataupun orang-orang yang maaf dulu haus akan kebudayaan ataupun karya-karya yang mempunyai nilai historik itu justru jatuhnya pada koleksi saya, malah bukan tulisan saya. Saya sekarang sadar berkaya malah jadi karya saya. Ya aku dodolan merchandise sekarang ya anak bojoku seneng gue. Itu nggak pernah kebayang. Tapi kalau ada tamu mamanya seperti Aman Jiwa Hotel, dia minta seluruh tamu pentingnya ke sini itu dikarenakan bukan karya saya, tapi apa yang saya dulu koleksi. Bahkan karya koleksi saya itu menurut kurator dari Italia itu 2 dipinjam untuk Europa League di Belgium. Selama perhelatan ditonton berapa? 1 juta lebih manusia. Pada itu kan ngorok antus saya dulu. Artinya bahwa kita berarti terpotong juga sejarah. Hanya kita mungkin karena mungkin ya efektif aja lah, googling mungkin Emilia segini. Dalam sisi lain tidak sama sekali nggak tahu apa-apa. Nggak ngerti. Tetapi ketika saya ketemu dengan katakanlah Sudarso, itu cerita itu enggak cerita lukisan, pengalaman hidupnya, hubungannya dengan gurunya,
Memang saya pernah kena sekakster sama, tidak saya sebut namanya, sama istri seorang seniman besar. Dia tanya sama saya, berapa kali Anda mengucap nama suami saya? Wih sering, dan ben Anda dianggap paham, dia bilang gitu. Aku tambah wah ini mulai was-was ya. Biar Anda dianggap paham. Pertanyaan saya itu, apakah Anda pernah nyekar di makam yang Anda sebut seniman besar itu? Lah mulai saya bisa kerosok banget ya. Jadi sastra menarik saya kira. Juga sekali-kali mentranslate juga, menafsir rupa karya menjadi bahasa sastra kan. Umpamanya Zaini, nanti saya kasih lihat Zaini. Bagaimana Profesor Ahmad Sadali, bagaimana Umi Dahlan, itu juga mungkin juga Widayat pernah melakukan karya yang unik, yang sayangnya karya itu tidak di ini. Jadi karya itu abstrak, merah. Dulu saya tahunya di Kemang di tempatnya Santi Yuleman Omiu. Pak Widayat. Walaupun aku juga punya Widayat, dulu koleksinya Fuad Hasan. Putih di atas putih, karena dulu kan Fuad Hasan kalau nggak salah pernah membuka pameran akhir dari seorang Widayat di Galeri Ajiasa. Nah, ini menarik. Jadi Pak Widayat, guru saya masih menangi Pak Fajar Sidik. Ini dipensiunkan pada dasarnya nggak mau. Jadi cinta banget. Rasanya tuh kayak terputus dengan kayak Asri itu kayak rahim bener gitu. Karena pendidikannya jadi tidak Asri loh, tidak harus di ruangan gitu kan. Dan gimana di ruangan wong muridnya ora gelem mlebu. Nah, akhirnya dosennya ngalah, diskusi-diskusi itulah melahirkan satu ide pameran lah ataupun apa. Pak Widayat itu memang orangnya kan ini kalau kejem kalau mengkritisi dalam proses belajar. Tapi itu kita rindukan banget bener. Artinya sekarang nggak ada, jadi kita mungkin takut kan kalau kita mengkritisi nanti itu baru pada diubahkan yang Facebook kan dilokau. Sekarang udah tak Facebook kok ya, Instagram katanya. Dua Widayat tuh kalau merasa tidak cocok nggak dikritisi, keluar kan sas kayak rokok. Samsu ya dikritisi kan. Bukan sestu. Lupa ini tak lembur semalam nih. Ini jelek aja belum. Nah kita rindu gitu loh. Nah sekarang tuh ayo dadi opo gitu. Nek Pak Fajar kalau merasa ganjel dia datangi ke studio muridnya. Itu kan menarik misalnya. Jadi tidak selesai di kampus dia datang ke maksud saya seperti ini. Jadi saya menunggu nih Pak Fajar 2 minggu sebelum meninggal. Ternyata kami nggak punya, maaf sekali nggak punya dana. Dia bilang, saya mau cuci darah itu jual lukisan apa motor, lukisan lah. Nah saya sendiri nggak ngerti cuci darah itu mahal. Ya muridnya Pak Fajar lah, Widayat kan orang pinter-pinter banget. Terus Pak Fajar bilang ternyata nggak mampu ngeframe, jadi cuman untuk tutup akuarium. Lu kasih nang dhuwur akuarium mau gogonan nih. Karena belum terapresiasi. Nah itu juga yang menginspirasi 97. Pikirannya Pak Humjin saya itu sakit, sebenarnya nggak sakit. Justru saya sakit ketika ketemu dengan para dosen kita ataupun para seniman otodidak yang nyaris namanya juga tidak terapresiasi. Yang kedua kalinya mungkin maaf sekali lah secara ekonomi betul-betul Nah akhirnya metodologi bagaimana kunjungan dulu kepada seniman tua sudah nggak ada. Itu mungkin malah sebelum reformasi. Jadi tidak ada catatan dalam pikirannya. Ya biar memang kalau memang rumahnya kecil ya enggak apa-apa, kan tidak harus besar kan. Tapi anak itu terjadi kunjungan. Nah kalau muridnya saja yang tidak kunjungan kepada gurunya ya akhirnya terputus.
aku pikir itu penting menjadi, ya itu tadi, kesenian tidak cukup hanya melukis, tidak hanya menulis sastra ya, ataupun membuat koreografer tari ataupun seni panggung itu, tapi bagaimana kan tertutup. Tapi kolaboratif bisa dalam bentuk karya seni, tapi kolaboratif dalam pemikiran, koyo arisan ide tanpa disadari gitu.